Oke, sekarang kita nginjak ke beban ya. Beban merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur atau konstruksi komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur atau konstruksi atau tersebut aman. Nah, yang paling penting adalah kita pertama kali harus tahu jenis beban dulu kalau menghitung. Berdasarkan sifatnya, pertama ada steady load, kedua unsteady load, shock load, dan impact ya. Sementara berdasarkan cara kerjanya ada gaya aksial atau gaya tarik dan gaya tekan, radial FR, gaya geser Fs, torsi atau T, dan momen lentur atau M ya. Nah, ini tegangan atau stres. Nah, ini ada yang pakai rumus ini ya. Nanti di buku lain ada yang pakai S ya. Jadi nggak usah bingung nanti kalau ada beberapa buku yang pakai ini stresnya. Ini adalah untuk tarik, tekan, sama bending. Jadi kalau simbol yang ini ya, ini untuk tarik ya, tekan, bending. Biasanya disebut tow Ya, tow. Yang ini yang tow, Pak. Yang ini yang tow, Pak. Ini adalah geser atau puntir. Jadi kalau yang pakai ini geser sama itunya ini. Tapi kalau Bapak mau pakai yang ini nanti tinggal gini. D, C, ya, tension, compress atau bending. Yang bawahnya SR, ST. Ini torsion. Ini SS ini adalah shear, tegangan geser. Ini tegangan puntir. Nanti di beberapa buku ada seperti itu. Biasanya kalau pakai S ini satuannya itu adalah British. Nanti kalau Anda misalkan belajar buku elemen mesin spot itu tidak ada satuan ini. Yang ada adalah feet, in, ya, PSI, ya, sama GPM, galon per menit. Oke, kita lihat rumusnya sama F per A, yaitu F gaya, A luas penampang, di mana tegangan tarik adalah tegangan akibat gaya tarik, tegangan geser. Nah, ini kan mulai beda nih, ya. Ini tegangan akibat gaya geser. Kalau ada tulisan T ini berarti tension, ya. Terus yang dimaksud regangan adalah merupakan pertambahan panjang suatu struktur atau batang akibat pembebanan. Epsilon sama dengan delta L per L. Delta L adalah pertambangan panjang, L adalah panjang mula. Nah, sekarang dari sini kita belajar ke diagram tegangan. Nah, Anda harus tahu gitu. Jadi pada saat Anda merancang itu harus tahu diagram tegangan suatu bahan. Nah, ini. Di sini tegangan, di sini regangan. Ini ada A, B, C, D, dan E. A, batas proporsional, di mana batang ini masih bisa kembali ke posisi semula. Demikian pula batas mulurnya di sini, di B terakhir ya. C, titik mulur. Nah, ini mulai mulur, mulai ada perubahan bentuk. Artinya diameternya mulai ngecil, panjangnya mulai bertambah. Nah, D ini adalah tegangan lunar, di sini mulai memuai sampai titik di sini ada tarik maksimum, setelah itu baru putus. Jadi kalau kita ngerancang itu harus di daerah B ke bawah. Tapi kalau misalkan Anda mau merubah slab jadi plat, harus main di sini, di C sama D. Kan slab gede tuh, kecilin. Harus main di sini, tapi dia tidak boleh sampai putus. Karena ada perubahan bentuk kan. Dari diameter dari ukuran sini slabnya jadi segini kan ditarik, tapi dia tidak boleh kembali ke posisi semula atau kembali putus. Putus apa ini? Iya, makanya tergantung material Pak. Ini kan biasanya material steel Pak. Kalau material cast iron langsung ini lurus saja nih. Ini lurus saja nih, langsung putus. Di sini kita lihat dari tegangan-regangan, daerah elastis merupakan daerah yang digunakan dalam desain konstruksi mesin. Jadi pada saat Anda mendesain misalkan sap, poros yang buat mesin, itu adalah yang dipakai adalah elastis. Daerah plastis merupakan daerah yang digunakan untuk proses pembentukan material. Jadi merubah bentuk slab jadi flat, itu daerah plastis.
Daerah maksimum merupakan daerah yang digunakan dalam proses pemotongan material. Jadi kalau misalkan Bapak memotong material ST37, ya harus putus gitu. Artinya tegangan yang dipakai itu adalah tegangan maksimum. Misalkan Bapak bikin crop shear gitu, yang dipakai yang 37. Ya. Dalam desain komponen mesin yang membutuhkan kondisi konstruksi yang kuat dan kaku, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Pertama, daerah kerja, yaitu daerah elastis atau daerah konstruksi mesin. Beban yang terjadi atau tegangan yang timbul harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Jadi kalau misalkan tegangan yang terjadinya misalkan 36, nah, tegangan yang diizinkan misalkan ada 90, ini baru dikatakan oke ya. Ini tegangan yang terjadi, yang tegangan yang tersedia. Ya nggak harus 90, misalkan di sini mungkin 640 juga boleh. Cuman nanti lifetime-nya jadi pendek. Ya. Nanti kita ambil contoh soal pengenan. Terus kedua, beban yang terjadi tegangan yang timbul harus lebih dari tegangan yang diizinkan. Konstruksi harus kuat dan kaku sehingga diperlukan deformasi yang elastis, yaitu kemampuan material atau untuk kembali ke bentuk semula jika beban dilepaskan. Perlu safety faktor atau faktor keamanan sesuai dengan kondisi kerja dan jenis material yang digunakan. Ya. Nah ini kita lihat rumus modulus elastisitas adalah E sama dengan tegangan dibagi regangan. Kalau hukum Ohm dibalik lagi ya, tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali regangan. Ya. Kalau Thomas Young membuat kosakata kebandingan antara tegangan dan regangan yang dengan modulus yang itu tadi ya. Terus kalau ini kita cari, ini cuma bolak-balik aja. Tegangan sama dengan F per A, epsilon sama dengan delta L per L. Nah ini tegangan diganti dengan F per A, yang ini E, yang ini diganti dengan delta L per L. Jadi rumus seperti ini. Jadi sehingga ujung-ujungnya delta L sama dengan FL per AE. A ini luas penampang, E modulus elastisitas, L adalah panjang. Syarat yang harus dipenuhi dalam pemakaian bersama di atas berikut. Beban harus merupakan beban aksial. Kedua, batang harus memiliki penampang tetap dan homogen. Regangan tidak boleh melebihi batas proporsional. Nah, ini contohnya ya, tabel modulus elastisitas. Untuk steel and nickel sekitar 200 sampai 200 GPa, rock iron 190 sampai 200, aluminium 60 sampai 80 GPa. Jadi ini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kira-kira ada yang mau tanyakan ya? Kita lihat nih cast iron nih, langsung putus kan 100 sampai 160. Hah? Timbel. Salah ngetik ya. Bukan nasi timbel ya. Beras itu timbal. Kan kuningan Pak ya? Beras itu beras ya kuningan. Tembaga. Kadang-kadang di lapangan itu salah ini Pak. Kan ada ini Pak, paduan tembaga sama itu nanti ada lagi seperti apa, kayak nyebutnya sama, cuman jumlahnya aja yang nanti akan komposisinya. Yes. Nah kita yang paling penting adalah ini. Nah ini tabel angka Poisson. Jadi kemana-mana Anda harus diikuti dengan angka Poisson number. Itunya adalah rumus steel. Untuk steel sekitar 0,25 sampai 0,3. Ini sebenarnya bukan V Pak ya, mu. Ya. Ada yang lulus V kadang-kadang V, biasanya kena mu. Ya. Terus copper 0,34, beras 0,32, rubber 0,45 sampai 0,50. Nah itu dipakai kalau ini. G sama dengan E dibagi 2 kali 1 plus mu ya, rumusnya ini. Kalau kita mau nyari tegangan apa G-nya itu gesernya. G-nya adalah modulus geser ya kalau kita mau nyari. Nah, kadang-kadang kita harus lihat konsentrasi tegangan Pak. Jadi ada beberapa material yang memang harus kita konsentrasi tegangan, yaitu rumusnya adalah K sama dengan F per A. Contohnya seperti ini. Makanya kenapa kalau kita ngedesain pasak itu pasti ada R di sini. Pasti ada R. Terus kalau Bapak bikin sub ya, sub bertingkat itu nggak ada yang gini.
pasti di sini dibikin R ya, atau dibikin gini, ya kan? Dibikin gini ya. Nggak ada yang ini langsung lurus. Karena apa? Di sini nanti terjadi konsentrasi tinggi tegangan. Makanya rumusnya pakai tadi K sama dengan F per A. Ini contohnya ya. Nih, ini adalah pour, ini prepare, ini yang baik ya. Nah, ini contoh-contohnya Pak ya. Kenapa ini pour, ini bagus ya. Ini seperti ini. Contohnya ini lagi ya. Ini prepare, ini prepare. Jadi kalau Bapak ini kan nggak boleh nih lurus nih. Tapi dibikin R ini bagus. Ini bagus. Cuman yang lebih bagus adalah yang ini. Artinya di sini dibikin radius. Jadi pilihannya misalkan ini pulir ya. Ini pur, tapi ini bagus. Karena apa? Pada saat ini dipuntir, ini sudah stop sampai ini. Tapi kalau ini langsung putus di sini. Terus ini kalau kena gaya momen ya. Nah ini yang ini lebih bagus itu. Pilihannya ada seperti ini. Ini contohnya yang ini A, B, C ya. Nih, yang bagus yang mana? Itu kita lihat. Nggak ada ya. Aduh, pur. Nah ini yang bagus yang mana? Yang ini jelek. Dia jelas karena ini lurus. Ya, yang bagus mana? Yang ini. Ini kan lebih lebar nih dari ini. Kalau ini kan hampir sama, cuma di sini dibikin R. Kalau ini kan lebih kecil. Karena nanti yang putus di sini. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, faktor keamanan. Faktor keamanan didefinisikan sebagai berikut: perbandingan antara tegangan maksimum dan tegangan kerja aktual atau tegangan izin. Contohnya SF sama dengan tegangan maksimum bagi tegangan kerja, di mana sigma T max sama dengan T izin ya. Ingat ada tulisan ini berarti izin. Ya. Terus perbandingan dulu TY dengan tegangan kerja atau tegangan izin. Ini rumusnya ya. Terus ini adalah kalau kita memakai ultimate dengan tegangan kerja atau tegangan izin. Jadi yang kita cari adalah SF. Padahal selama ini yang kita cari kalau saya ngitung itu adalah gini. Tegangan izin itu sama dengan TU ya dibagi SF. Jadi yang inilah yang nanti saya akan pakai untuk hitungan. Misalkan tadi ya, ini kan grafiknya gini. Ya, ini 37. Ini TU-nya ya. Terus ini yield strength-nya biasanya 28. Kalau untuk tadi machining kita harus memakai yang ini. Baru dibagi safety faktor. Tapi kalau untuk konstruksi pakainya ini baru dibagi safety faktor. Jadi kalau misalkan untuk konstruksi biasanya kita pakai ini baru bagi safety faktor. Tapi kalau untuk sub machining kita biasanya pakai di sini. Sehingga nanti bisa mainnya cuma di sini doang. Ntar kita coba ya. Dalam desain konstruksi mesin, besarnya angka keamanan harus lebih besar dari 1. Biasanya kalau orang mesin mainnya 3 atau 4 kalau untuk beban statis ya. Pemilihan safety factor harus didasarkan pada beberapa hal berikut: jenis beban, materialnya apa, proses pembuatan, jenis tegangan, jenis kerja yang dilayani, bentuk komponen. Nah ini kita lihat bisa di tabel 3. Nih, cast iron steady load, untuk buat steady load itu adalah 5 sampai 6. Untuk lap load 8 sampai 12. Shock load 6 sampai 20. Steel steady load 4. Lap load 8. Shock load 12 sampai dengan 16. Jadi ini pilihan dari Bapak. Keberanian Bapak tuh ngedesain tuh mau milih 12 atau 16. Resikonya kalau Bapak milih 16, dimensinya jadi besar. Terus jadi berat, jadi mahal. Ya, nah di sini juga yang nentuin beban steady lap load atau shock load itu adalah Bapak. Shock load tahu nggak shock load? Shock load itu adalah impact. Jadi pertama kali misalkan Anda starter motor, kickstarter, itu pertama kali ada impact. Setelah muter itu baru ke lift load.
Ya, kalau beban statis ya tadi ada beban ya. Saya kasih beban di sini ya udah statis selamanya. Makanya kadang-kadang kalau ada jembatan rubuh itu kan apa? Awalnya bebannya lift load karena dia kan numpang lewat. Tiba-tiba macet, statis, rubuh. Pernah ada kejadian kan di Pemanukan loh. Apa di Subang tuh jembatan pas lagi macet lebaran berapa truk di situ sudah. Makanya saya ngeri kalau sudah ya di Jakarta itu yang di Selipi yang ke atas itu. Itu kalau tol bawah macet itu di atas udah tinggal nunggu aja. Ya di Tomang itu yang di atas. Makanya kan kalau itu kan di pas di tengahnya di belah dua dia. Supaya mobil kecil bisa lewat. Begitu sana ngecil lagi kan. Nah, ini adalah faktor keamanan. Jadi SF ini kita pilih, Pak. Kalau tadi misalnya bebannya statis ya kita pilih ambil 4. Atau kalau Bapak mau di ini seperti ini SF sama dengan FU per F. Ya, bila F sama dengan FU maka FS adalah 1. Tapi di saya sih biasanya ambil faktor keamanannya itu adalah 3 sampai 4 kalau itu. Nggak pernah 1,2. Kalau sipil mungkin berani 1,2 sampai 1,6 kalau untuk konstruksi ya. Nah, kita lihat ini aja. Nih, contoh soal langsung ya. Nah. Nanti ini bisa dipelajari. Nah, ini contoh ya. Ya. Hitung tambah kali di situ hitung ya. Gaya yang diperlukan untuk membuat lubang dengan diameter 6 cm pada plat setebal setengah cm. Tegangan geser maksimum plat 3500. Jadi kalau ini ada lubang ya. Ini. Kan gini. Ini diameternya adalah 6 cm. Tebalnya berapa? Setengah senti atau 0,5 mili ya. 5 mili ya. 0,5 cm. Dari sini kita udah lihat ya. Ya. A-nya udah ketahuan ya. Nah, di sini kita tegangan geser maksimum plat 3.500 kg. Artinya geser maksimum inilah yang kita pakai. Karena plat itu harus berlubang. Kan di sini plat ini kita buat lubang. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Harus berlubang kan? Harus bolong kan? Karena kita tugasnya cuma ngebolongin. Kita lihat. D-nya 6, tebalnya 0,5, TU-nya 3.500 ya. 35.000 Newton per cm pangkat 2. Nah, luas bidang gesernya bukan pi per 4 D kuadrat, tapi pi dt. Ini kan gini. Kalau kita lihat ini kan, kan luasnya ini tadi ini pi d kali t ini kan, bukan luas penampang itu kan. Jadi kita lihat pi dt sama dengan 9,426. TU-nya sama dengan F per A. Sehingga kita dapat, jadi gaya yang dibutuhkan untuk membuat lubang ini supaya bolong itu adalah 330 kN. Sama dengan berapa kilogram? Jadi ini yang kita butuhkan, karena yang kita tadi lihat ini yang kita pakai. Kenapa? Kalau dia pakai 3.500, kenapa? Dia pasti berlubang. Karena kita cuma buat lubang. Jadi memang plat itu harus bolong, makanya pakai yang maksimum ini. Kalau Bapak nggak pakai ini, ya tadi nggak bolong-bolong gitu. Kan yang plat yang mau dibolongi kan ini, gesernya sekian. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Sebuah batang dengan panjang 100 cm dengan profil segi 4 ukuran 2 cm x 1 cm diberi gaya tarik sebesar 1000 kg. Jika modulus elastisitas bahan 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm 2, hitung pertambahan panjang yang terjadi. Jadi dari sini kita lihat ya, pertama kali adalah ya, diketahui dulu ya, L sama dengan 100 cm. Terus apa? B sama dengan 2 cm. A sama dengan 2 cm kan? E sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm pangkat
2. F berapa? 1000 kan? Ditanya apa? Hitung pertambahan panjang, berarti delta L kan? Jawab kan gini ya. Ini ada benda ya, panjangnya 100 ya. Ditarik, dikasih gaya 1000. Ini dikasih gaya 1000 kan? Luas penambahan kan gini. Ini 2, ini 2. Oke, bener gak? Yang ditanyakan delta L. Tadi kita lihat delta L apa? Delta L sama dengan apa tadi? F apa? Hah? Ada luas penampang, ada E apa? Ini kan? Ini enggak? Kalau itu nggak kita lihat aja sih kan? Lupa ya. Iya kan? Benar kan? Setuju nggak ini? Ini kan data sama FL per AI. Ya. Nah sekarang pertanyaannya tadi, setelah kita lihat satuannya, perlu nggak disamain lagi? Ini perlu nggak disamain lagi? Kira-kira perlu nggak? Ada yang beda nggak satuannya? Perlu nggak? Ini sentimeter. Jadi dari sini kalau Bapak sudah lihat, kira-kira perlu nggak dirubah? Nggak perlu lagi dirubah satuannya. Tinggal go ahead. Kecuali di sini tulisannya 2 mili. Nah, jadi di sini kita lihat F-nya berapa? 1000 kan? L-nya 100 dibagi A-nya 2 dikali 2 dikali E-nya 2 10 pangkat 6. Kira-kira berapa senti nih? Berarti 10 pangkat 5 dibagi 48 kali 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat min 1 kan? Ini 1 bagi 8 berapa? 10 pangkat min 2 nih kalau nggak salah. Berapa? 0,0 berapa? 10 bagi 8 22 20 10 mas 1,2 10 pangkat berapa? Bener gak segini? Hah? Bener gak? Berapa? Ini kan 4, 8. Ini kan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 berarti kan 10 pangkat min 1 min 2 nih. Berapa nih jadinya? 1,5 kali 10 pangkat minus 2 kan? Jadi kalau mau cepat sebenarnya aja 10 bagi 8,5 itu jadi 4 pangkat 2. Oke, ini ya kita lihat sebelahnya. Ya. Ini hasilnya sama. Sekarang contoh yang ketiga, tabung aluminium diletakkan antara batang perunggu dan baja, diikat secara kaku. Beban aksial bekerja pada kedudukan seperti gambar. Carilah tegangan pada setiap bahan. Nah, ini. Ya. Jadi ini ada tabung aluminium letak antara batang perunggu. Jadi sebelumnya ada batang perunggu, sebelahnya lagi ada baja, diikat secara kaku. Ya. Beban aksial bekerja pada kedudukan seperti gambar. Ini contohnya ini. Ya. Di sini yang aluminium perunggu
ini baja. Ini diikat ya. Entar dengan cara apa ya? Terus di sini kira-kira ada gaya 20 kN. Ini ada gaya 10 kN. Ya, ini luas penampangnya 700, ini luas penampangnya 1000, ini luas penampangnya 800, jaraknya 500, 600, 700. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita lihat rumusnya pasti pakai tegangan sama dengan F per A. Kita lihat yang ini sekarang, yang kecil ini. Ini kan ada 20 kN nih, ya. Pasti ada gaya perlawanan kan ke sini kan? Yaitu tadi F berapa nih? FB ya. Jadi yang kita potong ini dulu ya. Ini sama ini. Tegangan sama dengan F per A. Jadi 20 dibagi 700. Dapatnya 28,6 MPa. Ini tegangan adalah tekan ya. Terus yang di bawahnya ini sekarang kita sambung 20 sama yang sini ya, sampai sini. Ini kan ada 15. Tambah di sini, kalau ini ditambah 15 kan di sini kita belum tahu lagi nih ya. Jadi kita lihat di sini tegangan sama dengan F per A 5 per 1000. 5 per 1000 karena apa? 20 dikurang 15. Kan pertama yang ini ya. Ini udah ya. Nah, ini gini jadi karena ini komposit ya. Ini sekarang kita ambil yang ini dulu. Jadi batang ini kita pisahin. Di sini seolah-olah gaya reaksi kan. Kan tadi aksi sama dengan reaksi. Jadi di sini ada reaksi, tapi kita besarnya belum tahu nih. Kita tulis dulu sini. F apa sih namanya? FB ya. FB. Nah, kita lihat tegangannya dulu. F per A. F-nya itu adalah 20 dibagi A-nya adalah 700. Dapat 28,6. Ini tegangan di sini ya. 28,6 MPa. Dari sini kita ambil setengah sini. Sama dengan aluminium. Nah, di aluminium ini kan ada gaya 15 kN. Ada reaksinya nih. Tapi di sini ada gaya lagi FB ini kan. Kita nggak tahu lagi itu. Nah, ini nanti kita tarik. Dari sini kita lihat tegangan A sama dengan F per A. 5 ini ya. 20 dikurang 15 ya. Yang satu tekan, yang ini kan tekan juga. Jadi min kan. Sehingga didapat sini adalah 5 bagi 1000 sama dengan 5 MPa ya. Ada yang tahu nggak ini kenapa 5 MPa? Lihat ini satuannya ini adalah 700 mm pangkat 2. Ini 1000 mm pangkat 2. MPa apa? Mega Newton per meter pangkat 2. Kenapa nih langsung tiba-tiba ujuk 5 aja gitu? Kalau lihat kan 5 bagi 1000 kan nggak bisa. Kan tadi kita bilang apa? Kalau misalkan 1 MPa. Nah, ini yang Anda bikin ini dulu 700. Misalkan A-nya 700 ya. Milimeter pangkat 2. Dibikin Newton berapa? 700 dikali berapa? 10 min 6 kan? Ini kan gini kan? Ya enggak? Berarti A sama dengan 7 kali 10 pangkat 4 ya. Nanti ini satuannya disamain dulu ya. Jadi kita dapat 5 MPa. Terus yang ini kita lihat. Nah, sekarang habis itu kita gabung sama 3 sama ini. Perunggu, aluminium sama baja. Di sini ada 20, 15, ini ada 15, ini ada ke sana ya. Sehingga apa? TS-nya kita nggak tahu. Sehingga di sini TS sama dengan F per A. Yaitu kenapa 10 20 ya. Dikurang 15 tambah 15. Ini kan 15 jadi 30 kan? 30 kurang 20 dapatnya adalah 10. Sehingga kalau kita lihat ini adalah tegangan tarik. Karena pegang tarik dia menjauh. Yang ini kan tekan ke sini semua. Yang ini tekan, ini adalah 20 adalah tegangan tarik. Oke, kita lihat. Jadi ini yang kita lihat tegangan yang terjadi. Jadi kita belum lihat defleksinya ya. Artinya ini sini cuma dicari adalah tegangan pada setiap bahan. Ya.
Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi pertama kali dilepas dulu ini, kedua nyambung sini, ketiga nyambung ke sini. Ingat, ini satunya mili ya. Oke, udah. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya nggak, Win?